This computer. Oke ya. Oke, baik. Oke, saya full screen lagi. Ya, nah. Oke, saya akan memulai terkait dengan penjelasan dari laporan 3. Ya, jadi inti dari laporan 3 itu adalah kita melakukan pendetailan atau spesifikasi dari peralatan pabrik. Ya. Jadi hubungannya seperti apa dengan laporan-laporan sebelumnya, ya? Kalau laporan satu itu Anda mendefinisikan basisnya, gitu ya. Jadi mendetailkan itu nanti feedstocknya seperti apa, produknya seperti apa, utilitasnya itu yang tersedia itu akan seperti apa, spesifikasinya akan seperti apa, ditinjau dari komponennya, gitu ya, ditinjau dari propertinya itu akan seperti apa, dari fluidanya ya, jadi dari bahannya itu seperti apa, gitu ya. Terus kemudian lanjut ke apa namanya laporan yang kedua, di mana Anda itu nantinya itu akan mendefinisikan sistemnya, ya. Jadi rangkaian prosesnya, skema prosesnya sehingga Anda itu mendapatkan produk dari bahan baku yang Anda punya, gitu ya. Sesuai dengan spesifikasi yang sudah tercantum di basis perancangan, gitu. Nah, sistemnya gitu ya di laporan yang kedua. Jadi skema prosesnya itu ada buat Anda rancang gitu ya, Anda desain sedemikian hingga Anda itu bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi gitu ya, dengan umpan yang Anda juga telah spesifikasikan di dalam basis perancangan. Ya. Nah, yang ketiga ini atau laporan yang ketiga ini gitu ya, Anda akan mendetailkan yang namanya alatnya gitu ya. Jadi kan ini ada sistemnya, ada rangkaiannya gitu ya. Nah, rangkaian itu kan terdiri dari alat-alat gitu ya. Nah, sekarang setiap pieces atau setiap alat yang Anda gunakan ini harus Anda beri spesifikasi. Ini adalah realnya nanti itu akan seperti apa gitu ya. Jadi inti dari laporan yang ketiga itu adalah kita melakukan spesifikasi dari peralatan pabrik yang nantinya ya apabila bekerja menurut dari sistem prosesnya itu bisa untuk mengkonversi bahan baku menjadi produknya begitu ya. Nah, ini memang menjadi salah satu apa namanya kemampuan dasar yang dimiliki oleh engineer proses gitu ya, bagaimana Anda itu bisa untuk mendesain ya, melakukan spesifikasi ya terkait dengan peralatan pabrik yang nantinya akan Anda gunakan ya. Mungkin gampangan dari saya kalau misalnya Anda lihat gitu ya, ini sebenarnya kita melakukan spesifikasi ini supaya ukuran yang nanti kita gunakan itu adalah sesuai, tidak kebesaran, tidak juga kekecilan gitu ya. Karena kan nanti kalau misalnya di run atau dioperasikan gitu ya kan, permasalahan itu kan cuma ada dua. Kalau nggak kebesaran, kekecilan gitu ya. Ya syukur-syukur kalau itu masuk gitu ya, sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu memang harapan kita gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan perhitungan gitu ya, bagaimana untuk memberikan spesifikasi peralatan ini yang sesuai begitu ya. Jadi untuk luaran outcome ini ya, yang pertama bahwa nanti setiap kelompok apa namanya rancangan pabrik itu harus mampu untuk melakukan perancangan atau desain terkait dengan spesifikasi alat proses gitu ya yang dituangkan di dalam apa yang namanya itu adalah data sheet ya. Jadi kalau sistem proses atau skema proses kita punya bahasa universalnya itu ada BFD, PFD gitu ya. Nah, kalau untuk yang skema spesifikasi peralatan ya atau detail dari ukuran peralatan itu namanya datasheet gitu ya. Jadi datasheet ini adalah bahasa universal engineering ya untuk kita itu menspesifikasi peralatan pada saat kita melakukan rancang bangun gitu ya.
Jadi kalau misalnya sistem proses gitu ya, kita akan melihat OPFD-nya seperti apa sih, ini rangkaiannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya alat proses gitu ya, pasti yang ditanyakan pertama itu adalah datasheet-nya mana gitu ya. Jadi datasheet ini itulah nanti akan digunakan sebagai basis. Ya, nanti dicocokkan misalnya ya, loh ini kok nggak cukup. Nggak cukupnya itu kenapa gitu ya. Misalnya ternyata alatnya itu kekecilan. Nah, pasti ditanyakan datasheetnya mana? Saya mau ngeliat. Dulu ketika ngerancang, itu laju alirnya berapa sih? Ya, nah terus kemudian dibandingkan dengan kenyataannya. Gitu ya. Jadi dua hal itu akan dibandingkan untuk melihat sebenarnya kecocokannya seperti apa. Oh iya nih, ini kekecilan karena memang dulu di datasheetnya laju alirnya memang dua bukan sebesar yang sekarang, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa ketahuan dari kita membandingkan adalah antara data-data pada waktu. Ya, jadi nanti ini adalah suatu kemampuan dasar dari seorang engineer adalah Anda membuat datasheet, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, gitu ya. Nah, ini saya perlu cross check dengan Bu Haji ya. Bu Haji, ini untuk laporan 3 kita itu PNID sama plan layout ada nggak ya? Atau di laporan 4 itu? Atau ada mahasiswa yang bisa konfirmasi di dalam apa namanya template-nya, apakah sudah ada plan layout ataukah plan layout diakomodir di laporan yang keempat? Pak Anton, Ya, ya. kalau dari template, kalau saya tidak salah, plan layout dan PNID itu di laporan 3. Tapi di beberapa tahun ke belakang kita sering memfasilitasi mahasiswa untuk menaruhnya di laporan 4 saja. Berhubung laporan 3 mungkin cukup banyak juga loadingnya gitu. Oke, oke. Oke, baik. Ya, jadi nanti untuk plan layout dan PNID akan kita bahas di laporan yang keempat. Kita fokus aja terlebih dahulu untuk datasheet gitu ya. Jadi sekarang untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan datasheet saja begitu. Oke, tidak ada masalah. Ya, ini hanya penempatan saja apakah mau ditempatkan di laporan yang ketiga ataukah di laporan yang keempat. Oke, baik. Ya, jadi ini sebagai pengantar saja ya. Jadi kalau misalnya di dalam kita mengevaluasi pabrik itu ada dua hal sebenarnya ya. Ada desain dan kemudian ada rating gitu ya. Jadi desain itu jika unit operasinya itu belum ada dan akan dibuat gitu. Jadi desain ini nggak boleh salah ya, karena sebenarnya kita mengadakan sesuatu yang belum ada dan itu harus sesuai gitu ya. Jadi lumrah lah, boleh dibilang seperti itu karena dari yang tidak ada menjadi ada untuk mengakomodir proses yang nantinya akan berjalan. Kemudian ada juga rating. Rating ini jika unit operasinya itu atau peralatannya itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau rating ini lebih kepada mengevaluasi kecukupannya atau istilahnya itu di dalam ilmu proses itu disebut sebagai adequacy check gitu ya. Jadi analisis kecukupan begitu. Ya, jadi misalnya kasusnya ini adalah Anda punya suatu vessel gitu ya di dalam workshop gitu ya. Nah, ini apakah bisa digunakan ataukah tidak begitu. Ya, jadi dari dimensi yang ada nanti gitu ya Anda evaluasi itu masih memiliki kecukupan ataukah tidak begitu. Ya. Nah, terkait dengan dua hal ini, baik desain maupun rating, gitu ya, bagaimana untuk melakukannya atau melaksanakannya, gitu ya. Ini terdapat berbagai standar-standar. Jadi Anda jangan khawatir, gitu ya, terkait dengan hal ini. Di dunia engineering itu sudah sebenarnya diberikan standar, ya, termasuk juga bagaimana standar untuk menghitung ya. Jadi menghitung kecukupan, menghitung apa namanya dimensi dari peralatan gitu ya. Bagaimana menuangkan laju alir sedemikian hingga nantinya itu diperoleh dimensi dari suatu alat proses itu sebenarnya sudah ada guidance-nya ya. Sudah ada apa namanya standar-standarnya gitu ya. Dan di dunia engineering itu sudah banyak standar yang ada gitu ya. Jadi apa namanya baik itu standarnya oil and gas
maupun standar untuk engineering umum gitu ya, misalnya dengan menggunakan ASME, itu yang teman-teman mechanical atau teman-teman mesin itu sering gunakan, itu juga sudah ada gitu ya. Nah, standar-standar itu pasti digunakan gitu ya sebagai basis kita untuk melakukan perancangan atau melakukan evaluasi gitu ya. Jadi sudah ada standar-standar dan juga ugeran-ugeran yang ada gitu ya. Jadi aturan-aturan yang sudah ada yang itu juga disusun berdasarkan apa namanya historical gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman lapangan gitu ya. Jadi itu standar itu pasti sudah dilakukan iterasi berkali-kali gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya saya menggunakan standar ini nanti terus kemudian nggak cukup gitu ya. Atau nanti pabriknya akan terjadi ledakan gitu enggak gitu ya. Jadi standar itu dibangun gitu ya, itu sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman pembangunan pabrik gitu ya, yang pastinya itu adalah lebih daripada satu atau dua gitu ya, dan beroperasi dengan baik. Jadi keluarlah yang namanya standar-standar tersebut gitu ya. Nah, di dalam kita menghitung selain menggunakan standar dan juga ugeran-ugeran atau aturan-aturan yang secara praktikal itu digunakan gitu ya. Tentu saja rancangan itu harus memperhatikan yang namanya kondisi operasi gitu ya. Terus kemudian ada juga parameter-parameter yang lain seperti kinetika gitu ya, kecepatan reaksi, pemisahan gitu ya, waktu tinggal gitu ya. Sedemikian hingga nanti kita akan menuangkannya dalam bentuk apa namanya sesuatu parameter itu yang bisa kita bangun. Misalnya contohnya panjang, lebar, tinggi, tebal gitu ya. Terus kemudian materialnya apa. Oke, jadi pemilihan parameter itu tentu berdasarkan dari kondisi dari fluida yang nanti akan kita temui, gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan reaksi itu berapa lama sih reaksinya? Apakah cepat, apakah lambat, gitu ya. Pasti kalau misalnya kinetikanya lambat, itu pasti akan berbeda dengan kinetika yang cepat ditinjau dari waktu tinggalnya. Kalau misalnya laju atau laju umpannya itu sama, gitu ya. Nah, kalau misalnya waktu tinggalnya lebih lama, gitu ya, berarti nanti ukuran dari reaktornya itu akan lebih besar, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita akan memulai dengan yang namanya datasheet, gitu ya. Jadi datasheet ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini bahasa universal ya, bahasa universal dari engineer ya. Jadi di dunia engineering untuk mendeskripsikan yang namanya suatu peralatan gitu ya. Jadi proses datasheet ini merangkum gitu ya kinerja peralatan ya. Oke ya, jadi datasheet ini juga dikenal sebagai lembar data desain. Oke ya, jadi di situ itu akan dicantumkan semua persyaratan teknik dasar gitu ya. Jadi semuanya di situ itu akan diberikan gitu ya. Sedemikian hingga kita bisa membuatnya atau merancangnya begitu ya. Nah, untuk proses datasheet ini sebenarnya menjadi jembatan antara orang teknikal gitu ya. Jadi orang seperti kita engineering gitu ya dengan teman-teman di procurement gitu ya atau pengadaan gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah gitu ya, orang pengadaan itu bertanya kita itu mau beli barang apa gitu ya. Nah, yang paling enak itu adalah diberikan datasheet ini. Ya susah kalau kita menuangkannya dalam bentuk bahasa naratif gitu ya. Oh, kita mau beli suatu barang gitu ya yang berbentuk silinder, terus kemudian panjangnya sekian, lebarnya sekian, ketebalan sekian gitu ya. Terus kemudian ketahanannya harus seperti apa, nozzle-nya seperti apa. Nah, itu susah kalau kita berbicara dituangkan dalam bentuk naratif. Oleh karena itu paling enak itu adalah kita bikinkan yang namanya protes data sheet, terus kemudian kita sampaikan oleh ke teman-teman di procurement.
Nah, teman-teman di procurement itu biasanya akan menyerahkan datasheet itu kepada vendor, ya. Ini loh yang saya minta, begitu. Jadi orang pengadaan tidak perlu menjelaskan, dia cukup memberikan datasheet yang ada orang teknikalnya, gitu ya, kepada vendor dan vendor nantinya akan memberikan feedback, gitu ya. Bisa dalam bentuk dia itu adalah feedbacknya itu ada, oh kalau misalnya peralatan ini harganya sekian, gitu ya. Oh kalau peralatan ini ya saya punya, gitu ya. Atau kalau misalnya dia agak sedikit berbeda, oh agak agak sedikit berbeda tetapi di bagian ini. Nah, itu kan lebih enak, gitu ya. Jadi nanti kita akan memungkinkan adanya komunikasi antara kita dengan vendor dan juga procurement yang lebih efektif, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, perbedaannya akan seperti apa dan impact-nya ke dalam apa namanya pengadaan barang tersebut serta harganya itu akan bisa kita ketahui, gitu ya. Jadi kita akan lebih efektif lah kalau kita misalnya membuat yang namanya proses datasheet. Seperti halnya kita berbicara PFD, gitu ya, daripada menjelasin rangkaian prosesnya dengan naratif, gitu ya, lebih baik kasihkan aja PFD-nya. Nah, semua orang kalau misalnya dia proses engineer, gitu ya, dia langsung bisa membaca, oh prosesnya seperti ini, gitu ya. Nah, sama juga dengan datasheet. Nah, secara umum struktur dari datasheet itu terbagi atas empat, gitu ya. Yang pertama itu adalah general information, gitu ya. Jadi di dalam informasi umum ini nanti itu akan ada misalnya itu adalah nama alat, gitu ya. Misalnya itu adalah separator dua fasa, gitu ya. Atau reaktor apa, gitu ya. Terus kemudian separator apa dengan apa, begitu, gitu ya. Atau absorber apa, gitu ya. Jadi ada namanya, terus kemudian ada tag number-nya, gitu ya, atau kode alat, gitu ya. Jadi kadang-kadang supaya cepat, gitu ya, alat itu diberikan kode, gitu ya. Kalau manusia itu biasanya nama itu dikasih inisial, gitu ya, biar cepat, gitu ya, dari ini. Apalagi kalau misalnya alatnya itu ternyata banyak yang sama. Misalnya di situ ada vessel separator ada 5, gitu ya. Nah, ini vessel separator yang mana, gitu ya. Misalnya vessel separator 001. Nah, dengan adanya kode itu mempercepat kita mengidentifikasinya, oh yang ini nih, ternyata yang di sebelah sini, gitu ya, dari ini. Ya. Nah, kemudian ada juga brief description, gitu ya. Jadi penjelasan singkat saja ya terkait dengan fungsinya, gitu ya. Ini nggak perlu panjang-panjang sampai berlembar-lembar, gitu ya. Biasanya satu baris saja sudah lebih daripada cukup, gitu ya. Terkait dengan informasi umum ini. Terus kemudian yang kedua, gitu ya. Oh ya, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, biasanya di dalam dunia rancang bangun, proses datasheet ini akan terbagi menjadi tiga, gitu ya. Jadi ada datasheet proses, kemudian ada datasheet mechanical, gitu ya. Terus kemudian ada datasheet electrical, gitu ya. Nah, kalau datasheet proses itu menggawangi bagian proses saja, gitu ya. Nah, biasanya dari proses ini akan supaya dia bisa terbuat, gitu ya, supaya bisa dibikin, itu nanti akan dinaikkan menjadi datasheet mechanical, gitu ya. Jadi mechanical itu misalnya itu adalah nanti besinya itu akan seberapa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi datasheet proses itu biasanya mencakup untuk bagian proses, kemudian nanti kalau misalnya bagian konstruksi, gitu ya, pembuatan itu akan di cover oleh datasheet mechanical, ya. Dan kalau misalnya itu berhubungan dengan rotating equipment itu akan dilengkapi dengan datasheet electrical, gitu ya. Nah, kembali lagi ke datasheet proses tadi bagian general information, kemudian untuk yang kedua itu adalah proses parameter, ya. Nah, di dalam proses parameter ini diberikan yang namanya itu laju alir, misalnya, ya, temperatur, tekanan, ya. Jadi nanti itu ada yang namanya design pressure, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang namanya design temperature, ya. Terus kemudian ada juga nanti itu hal yang berhubungan dengan laju alir, gitu ya.
Nah, ini yang perlu nanti definisikan supaya nanti ketika dibandingkan dengan kondisi realnya gitu ya, operasinya ya, nanti kita bisa lihat gitu ya. Oh, ternyata laju alirnya itu pada kenyataannya lebih rendah misalnya 80% dari desainnya. Ya, harusnya kalau 80% dari desain ya harusnya peralatan ini masih mampu untuk mengakomodir gitu ya. Nah, atau kalau misalnya biasanya yang terjadi itu adalah, oh ternyata laju alirnya itu 110% dari desainnya. Nah, kalau 110% gitu ya, kita akan membutuhkan yang namanya butir yang ketiga, design and construction gitu ya. Nah, di dalam desain dan construction ini nanti akan disampaikan gitu ya berdasarkan spesifikasi konstruksinya dia. Jadi misalnya nih ya, laju alirnya 100 gitu ya. Tetapi peralatan ini dibikin untuk mengakomodir 120% gitu. Ya. Jadi dibikin yang namanya ada over desainnya berapa persen gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat proses itu kan tidak stagnan ya, tidak stabil. Kadang-kadang dia itu naik, kadang-kadang turun gitu ya. Kadang-kadang laju alirnya itu membesar, mengecil gitu ya. Dari itu jarang kalau misalnya ini. Nah, dengan kenaikan nilai ini gitu ya, harusnya kalau misalnya kenaikannya itu tidak terlalu ekstrim ya, peralatan proses itu harus mampu mengakomodir. Jangan sampai begini, Anda desain itu 100 benar-benar 100 gitu ya. Jadi ketika 101 atau 102 gitu ya, alatnya mati gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi harus diberikan range gitu ya, minimum dan maksimumnya seperti apa untuk laju alir, tekanan maupun temperatur. Makanya nanti di dalam design and construction ini Anda akan menemukan misalnya itu adalah maximum allowable pressure-nya gitu ya. Jadi tekanan maksimum yang diizinkan itu berapa gitu ya. Terus over design untuk fluidnya berapa. Ya, jadi kalau misalnya ada kenaikan laju alir itu mampu sampai berapa sih dia itu? Biasanya dituangkan dalam percentage gitu ya. Misalnya 120% yang umum digunakan di dalam dunia proses kimia gitu ya. Jadi kalau seandainya itu terjadi kenaikan sebesar 10%, harusnya sih masih bisa diakomodir begitu ya. Ya. Jadi di bagian ketiga ini gitu ya, nanti itu akan disampaikan gitu ya, dari turunan proses parameter itu akan diberikan spesifikasi desain tekanan allowable maksimumnya berapa gitu ya, over design untuk flow rate-nya itu berapa, allowable temperaturnya itu berapa ya, maksimum temperaturnya, terus kemudian material konstruksinya itu akan seperti apa gitu ya, termasuk juga ukurannya gitu ya, ukurannya itu akan seperti apa ya. Nah, biasanya di dalam desain dan construction ini gitu ya akan diberikan terkait dengan spesifikasi-spesifikasi untuk mendesainnya. Misalnya nih, ukuran panjang dan lebar ini gitu ya, itu bisa didapatkan dengan kita itu menetapkan resident time-nya 5 menit misalnya gitu ya. Jadi laju alir itu fluid volumetric fluid kan persatuan waktu dikalikan waktunya keluarlah yang namanya volume gitu ya. Nah, untuk mendesain suatu vessel, biasanya volume itu belum cukup. Volume itu harus dituangkan di dalam bentukan diameter dan tinggi, misalnya kalau itu vertikal ya, atau kalau misalnya di horizontal dalam bentuk panjang dan juga diameter. Nah, kalau kita sudah tahu panjangnya, diameternya, nah baru kita bisa merancangkan atau membuatkan vesselnya ya, termasuk di situ ya, dari turunan maximal allowable pressure-nya kita bisa mendapatkan berapa thickness-nya, ketebalan dari material yang nantinya akan kita gunakan gitu. Nah, terus kemudian barulah kita bisa tahu ya, oh nanti panjangnya sekian, diameternya sekian, ketebalan sekian, terus kemudian yang terakhir adalah materialnya apa ya. Nah, material ini biasanya akan melihat dari komponen senyawanya itu akan apa ya. Oh, kalau misalnya ini ternyata tidak mengandung korosif, oh ya kalau gitu mild steel aja lah gitu ya. Jadi besi biasa aja bisa gitu ya. Nah, ya jadi nanti
dari design and construction ini gitu ya akan di-upgrade menjadi mechanical datasheet dan dari mechanical datasheet ini bisa pergi ke workshop untuk dibikinkan peralatannya gitu ya atau dibuatkan peralatannya ya kalau misalnya nggak bisa bikin sendiri di workshop kita bisa mintakan kepada vendor untuk membuatkan ini gitu ya. Nah, kemudian dari ketiga ini masih ada satu lagi gitu ya, yaitu berkaitan dengan performance dan efisiensi. Nah, ini dia gitu ya. Jadi ini berdasarkan performance dan efisiensi itu adalah informasi yang ada di datasheet berkaitan dengan keinginan kita performanya seperti apa gitu ya. Tentu saja performa ini diharapkan bisa mendapatkan produk yang nantinya memang kita hasilkan gitu ya. Misalnya nih terkait dengan performa efisiensi itu adalah efisiensi misalnya kita berbicara pemisahannya. Efisiensi pemisahan untuk katakanlah ya minyak dengan airnya itu diharapkan mencapai 95%. Nah, ya. Jadi nanti dari sini alat yang kita tadi itu sudah definisikan tadi di construction and installation tadi itu diharapkan bisa memisahkan 95%. Jadi minyaknya itu terpisahkan mungkin masih mengandung 5% air gitu ya. Jadi ini nanti capability atau kemampuan ini gitu ya. Ini harus kita bikinkan secara realistis gitu ya. Jadi nanti jangan sampai Anda membuat tuh yang namanya efisiensinya itu adalah 100%. Oke ya, di dunia nyata itu tidak pernah ada yang namanya efisiensi proses 100% gitu ya. Misalnya contohnya saya berbicara tentang kolom gitu ya, kolom destilasi gitu ya. Efisiensi itu biasanya kalau untuk uap dan cair itu di kisaran hanya sekitar 33% gitu ya. Nah, nilai efisiensi itulah yang kita akan cantumkan di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya 33% dan untuk mendapatkan produk yang Anda harapkan, Anda butuh berapa tray gitu ya, atau berapa tahap dari pemisahan pada kolom destilasi atau kolom packing gitu ya. Nah, itu yang nantinya akan Anda perlu sampaikan gitu ya. Nah, di dalam performaan efisiensi ada bagian penting juga yang nanti Anda butuhkan yaitu berkaitan dengan energi gitu ya. Jadi ini nanti itu untuk menjalankan proses ini, misalnya itu berkaitan dengan rotating equipment nih, kebutuhan energinya itu berapa ya. Jadi itu harus Anda cantumkan di dalam datasheet proses ya. Jadi itu secara umum gitu ya, gambaran terkait dengan datasheet proses. Jadi ada 4 hal ini yang nantinya harus Anda buat gitu ya di dalam datasheet proses. Gitu ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Oke, dipahami atau sudah pada kabur semua nih? Cukup dipahami, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup dipahami ya. Oke, jadi itu secara umum 4 hal yang nanti akan kita cover di dalam membuat datasheet proses. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya di dalam kita nanti merancang ya untuk menuangkan dalam datasheet itu sebenarnya sudah banyak standar-standar ya. Jadi Anda tinggal kejelian Anda membuat desktop study gitu ya, melakukan desktop study, terus melakukan perhitungan gitu ya, menggunakan standar-standar yang sudah ada itu dalam Anda nanti melakukan perancangan peralatan yang ada gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya kita berbicara tentang ukuran pipa gitu ya, ada yang namanya API RP14I gitu ya. Jadi API itu singkatan dari American Petroleum Institute gitu ya. Nah, kemudian RP14E itu adalah kodenya, kode untuk standar perhitungan ukuran pipa. Gitu ya. Dari di situ ada diameter itu berapa gitu ya. Dan juga bentukannya seperti apa. Biasanya sih kalau untuk pipa itu ada 2 hal gitu ya. Dari kecepatannya dan juga dari pressure drop-nya gitu ya, dari 2 hal itu.
ya. Tapi nanti itu standarnya akan berbeda jika ternyata fluida yang mengalir di dalamnya itu bentuknya adalah selari, gitu ya. Jadi kalau fluida apa namanya cair atau gas gitu ya bisa menggunakan kode ini, tetapi kode berbeda kalau misalnya dia itu ada padatan di situ atau pengaliran padatan juga akan menggunakan kode yang berbeda. Jadi ini contoh saja dari standar yang sekarang ini sudah ada berkaitan dengan bagaimana kita melakukan sizing ya terkait dengan peralatan proses. Atau untuk vessel gitu ya, vessel sederhana untuk vessel pemisahan gitu ya, atau vessel untuk apa namanya menghindari yang namanya itu fluktuasi laju alir gitu ya, atau istilahnya itu adalah search drum gitu ya. Jadi laju alir itu kan kadang-kadang bergejolak gitu ya, naik dan turun dan lain sebagainya. Tetapi di pabrik itu diharapkan itu adalah konstan. Jadi caranya seperti apa gitu ya? Kita punya apa namanya storage yang kita tampung cairannya gitu ya. Kemudian kita alurkan dengan jumlah yang stagnan gitu ya, dengan jumlah yang tetap gitu ya. Jadi memang level cairannya akan naik turun dan nggak ada masalah, tetapi yang kita alirkan ke pabrik itu selalu tetap gitu ya. Jadi substram inilah yang kita ini. Nah, bagaimana untuk menentukan dimensinya itu juga sudah ada aturan standarnya ya. Jadi silahkan di follow, diikuti gitu ya bagaimana ya. Nah, bagaimana untuk menentukan ketebalan itu juga sudah ada gitu ya standar-standarnya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, kalau misalnya kita mendalami beberapa standar ini, gitu ya, ini sebenarnya yang terpenting itu adalah konsepnya ya, yang Anda ini. Jadi tidak sekedar Anda itu nanti membaca urutan-urutan prosedur perhitungannya seperti apa, tetapi sebenarnya konsepnya itu akan seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya fluida cair, gitu ya, fluida gas dengan cair itu biasanya dia akan menggunakan istilahnya itu adalah waktu tinggal gitu ya. Jadi waktu tinggal fluida di dalam alat pemisah itu berapa satuan waktu gitu ya. Jadi itu yang nantinya akan menjadikan basis. Gitu. Nah, satu standar dengan standar yang lain itu biasanya berbeda gitu ya. Meskipun perbedaannya itu tidak ekstrim, beda sekali itu tidak gitu ya. Tetapi perbedaan itulah yang menyebabkan satu standar itu disebut sebagai sangat konservatif gitu ya. Ada satu standar lagi yang apa namanya disebut sebagai optimistik gitu. Nah, terserah ya. Karena setiap satu standar dengan standar yang lain ini memiliki konsekuensi berkaitan dengan keekonomian. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa satu standar itu yang terbaik, standar yang lain tidak gitu ya. Karena kalau misalnya untuk pemisahan ya memang dengan lamanya waktu Anda itu di dalam vessel gitu ya, pemisahan akan jauh lebih baik gitu ya. Tetapi tidak secara keekonomian atau secara harga peralatan karena ukurannya akan semakin membesar gitu ya. Dengan waktu tinggal yang rendah memang itu nanti itu akan memberikan yang namanya keekonomian nilai capex dari harga peralatan rendah gitu ya, tetapi performanya bisa jadi jauh lebih apa namanya buruk jika dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar gitu ya. Jadi tidak ada yang di sini itu adalah satu standar yang definitif itu adalah yang nanti akan apa namanya terbaik gitu ya. Tapi biasanya di dalam suatu project gitu ya, mereka punya daftar susunan atau urutan dari standar yang akan di refer gitu ya. Jadi biasanya kalau di beberapa project gitu ya di Indonesia gitu ya. Kalau yang saya tahu untuk oil and gas itu biasanya mereka menggunakan API yang pertama. Kemudian yang kedua ASME, kemudian yang ketiga itu adalah SNI gitu ya. Jadi itu adalah strukturnya ya. Gitu ya. Jadi kalau API itu ada standar yang sama dengan ASME gitu ya, biasanya mana nih yang akan digunakan? Kan kita daripada kebingungan gitu ya, biasanya ditentukan dari oke, dari strukturnya gitu ya, dari urutannya ya, dari preferensinya mana nih yang ini. Biasanya dari pemberi project, dari owner itu akan menentukan gitu ya. Oh, saya lebih prefer yang API misalnya. Oh, atau ASME deh gitu ya.
dari ya. Jadi masing-masing punya konsekuensinya masing-masing. Jadi tidak ada yang apa namanya apa tunggal gitu ya, terbaik tunggal. Ya, ini masih contoh untuk separator dua fasa gitu ya. Jadi konsep-konsepnya yang ini. Nah, ini adalah contoh bentuk dari datasheet. Yang saya fokuskan itu adalah sekali lagi ini proses datasheet ya, yang nanti kita akan bingung, akan kita buat ya, gitu ya, bukan kita bingungkan, tapi ada. Oke, kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, sebentar, saya akan coba akan oke ya. Nah, ini adalah contoh dari Vestel Datasheet, gitu ya, yang berhubungan dengan pemisahan. Ya. Nah, di bagian pertama ini Anda akan lihat gitu ya yang namanya general informasi atau informasi umum. Di sini ada gitu ya misalnya nama kliennya siapa gitu ya, nama projectnya apa, job numbernya itu berapa gitu ya, terus kemudian ininya itu apa ya. Termasuk di sini itu adalah yang nanti memberikan approval gitu ya, mulai dari buy, ini siapa yang membuat, kemudian siapa yang mengecek, dan terus kemudian siapa yang memberikan approve gitu ya. Jadi minimal di dalam rancangan pabrik ini nanti Anda akan tahu yang namanya itu eh, bisnis proses kita yang berhubungan dengan pembuatan datasheet itu. Ya, jadi datasheet itu bukan tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu di sini clear gitu ya, dituliskan siapa yang membuat, siapa yang mengecek, dan juga siapa yang melakukan approval. Jadi kalau bisa dibilang apa namanya project manager atau engineer manager itu nggak enak-enak juga gitu ya. Meskipun oh dia itu cuma apa namanya terima jadi dari engineer-nya gitu ya terkait dengan hasil perhitungan karena dia juga akan memberikan approval. Oke ya, biasanya malah yang memberikan approval itu yang punya beban lebih gitu ya. Dalam artian gitu ya. Nanti dialah yang juga harus bertanggung jawab karena dia yang memberikan approval. Oh, sudah diokekan gitu ya. Ya, kalau yang buy ini kan tinggal menghitung saja gitu ya. Nah, salah benernya ini sebenarnya buy, check, dan approve ini adalah yang harus melakukan apa namanya konfirmasi gitu ya terkait dengan ini. Ya, terus kemudian di bagian sini yang saya tutup ini sebenarnya ada lagi gitu ya, nama unitnya apa, nama peralatannya apa, terus kodenya apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian tadi yang saya sampaikan gitu ya, ada yang berhubungan dengan proses data gitu ya, parameter proses. Nah, di sini ada gitu ya, kalau misalnya kita lihat di bagian sini, itu ada misalnya flow rate-nya itu berapa ya, terus kemudian operating temperature-nya itu berapa, operating pressure-nya itu berapa ya, terus kemudian apa namanya eh, terhubungan dengan volumenya itu berapa gitu ya. Ini ada data-datanya. Nah, ini biasanya Anda dapatkan itu Anda tarik dari HMB-nya PFD. Gitu ya kan Anda kan sudah bikin PFD di laporan 2. Makanya saya sampaikan gitu ya. Ini laporan yang ketiga ini paling enak bisa dikerjakan kalau Anda sudah menyelesaikan laporan yang kedua di mana HMB itu sudah fix gitu ya. Nah, kalau HMB atau misalnya laju alirnya aja belum disepakati di laporan yang kedua gitu ya, belum ditentukan. Nah, ini agak kesusahan Anda nanti untuk melakukan pengisian ini. Termasuk juga nanti akan menghitungnya juga akan melakukan apa namanya kesulitan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi yang berhubungan dengan constructability-nya dia gitu ya. Misalnya nanti itu shell ID-nya berapa, inside diameternya berapa, length-nya berapa, gitu ya. Terus kemudian untuk corrosion allowance-nya itu berapa. Ya, ini ada, gitu ya. Disampaikan atau dimintakan datanya itu yang harus Anda isi, gitu ya. Nah, selain itu
gitu ya. Ini juga kalau misalnya untuk vessel gitu ya. Jadi nanti lihat ya kekhususan dari masing-masing datasheet itu peralatan itu ada. Ada yang item itu adanya cuma di vessel, tidak ada di reaktor ya, atau sebaliknya ada di reaktor tidak ada di vessel gitu ya. Atau dia ada di pompa, tidak ada di vessel, ada di vessel. Jadi tiap-tiap datasheet itu memang punya kekhususan masing-masing ya. Ya sama seperti ini ya, legenda untuk peralatan itu kan bisa beda-beda gitu ya. Jadi untuk datasheet pun isiannya itu juga bisa beda-beda gitu ya. Nah, untuk vessel itu biasanya itu akan disampaikan terkait dengan nozzle ya. Nozzle ini adalah lubang masuk dan lubang keluarnya. Itu kan nggak mungkin tuh kita bikin silinder gitu ya. Benar-benar apa namanya selubungnya atau selimutnya itu tidak dilobangin. Nah, gimana cara masuknya? Ya, dia dengan ini. Nah, ini diberikan ya. Jadi untuk vessel datasheet itu harus dilengkapi dengan yang namanya nozzle dan juga ukurannya, gitu ya. Ukurannya dari nozzle-nya itu berapa, ya. Nah, ini biasanya tertentukan juga untuk nozzle-nozzle-nya, gitu ya. Misalnya nozzle untuk safety, gitu ya. Misalnya di sini ada nozzle untuk fan, nozzle untuk maintenance, drain, gitu ya. Jadi kalau Anda mau bersihin nantinya itu ini atau ada misalnya fluida yang perlu dikeluarkan. Nah, ngedrainnya di mana? Gitu ya. Nozzle untuk orang itu bisa membersihkan di dalam. Nah, gitu ya. Ini intinya gini, jangan sampai nanti peralatan ini sudah ada di pabrik, sudah terpasang gitu ya. Anda lupa ngasih nozzle-nya. Nah, itu lebih susah kalau kita bikin nozzle itu pada saat ada di pabrik. Gitu ya. Kalau sudah di pabrik itu sudah peralatannya sudah terpasang, apalagi kalau ini lokasinya itu di tempat yang tinggi. Nah, susah itu ngelubanginnya, gitu ya. Padahal kan itu harus dibor dan lain sebagainya. Oke, jadi memang dari awal kita harus sudah pikirkan bagaimana untuk lokasi nozzle-nozzle tersebut, gitu ya. Nozzle untuk melihat misalnya level dari cairan atau melakukan analisis. Nah, di sini ada gitu ya. Jadi nozzle untuk instrumentasi pun sebenarnya sudah dipikirkan dari kita ketika membuat yang namanya datasheet gitu ya. Jadi ini merupakan hal dasar yang harus Anda sampaikan ketika Anda membuat yang namanya datasheet. Ini contoh saja ya. Oke, baik. Oke ya, saya akan masuk ke ya. Ini para mahasiswa sudah punya buku Wallace. Ada yang punya? Oke, kalau misalnya Anda lihat buku Wallace gitu ya, ini bagian bukunya gitu ya, ini terus kemudian masuk aja langsung ke bagian appendix gitu ya. Terus kemudian lihat appendix B ya. Jadi pada appendix B ini gitu ya, apa namanya? Kalau misalnya kita lihat, ini isinya itu adalah berbagai datasheet gitu ya, datasheet berkaitan dengan proses atau alat proses yang ada. Nah, Anda bisa menjadikan contoh. Kalau Anda tidak menemukan contoh atau template datasheet, gitu ya, Anda bisa gunakan template-template yang ada di buku Wallace ini. Tapi biasanya nanti kalau misalnya katakanlah Anda bekerja di pabrik IBC, gitu ya, datasheet ini sudah ada template-nya dari perusahaan tersebut. Ya, jadi template-nya itu bisa berbeda-beda antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, gitu ya. Jadi ada yang template-nya itu biasanya untuk secara umum sih intinya sama gitu ya. Jadi informasinya itu akan sama, tetapi penempatannya bisa yang berbeda, gitu ya. Misalnya contohnya tadi gitu ya, itu datasheet di mana dibikin satu halaman, ada yang gambarnya itu dibikin di halaman yang kedua. Jadi halaman yang pertama itu untuk data-data yang berhubungan dengan numerik gitu ya. Terus kemudian untuk sketsa dari peralatannya itu dibikin di halaman yang kedua atau halaman ketiga dan ini. Ya, jadi masing-masing itu punya apa namanya
standarnya dari datasheet yang nantinya akan digunakan. Tetapi secara umum, gitu ya, secara umum, inti isi dari informasi itu akan sama, begitu. Sama halnya kalau misalnya kita berbicara PFD gitu ya. PFD apa namanya? Satu dengan yang lain itu bisa jadi ada sedikit perbedaan, begitu. Gitu ya. Jadi kita membuat PFD, makanya di bagian awal dari PFD itu pasti diberikan legend, gitu ya. Karena satu perusahaan dengan perusahaan lain bisa jadi dia akan memiliki simbol yang sedikit berbeda, gitu ya. Nah, oleh karena itu diberikan legend. Ya, sama juga ini, gitu ya. Meskipun informasi inti informasinya sama, gitu ya. Tapi kadangkala, gitu ya, penempatannya itu bisa berbeda, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, gitu ya, kalau misalnya tidak ada, coba lihatlah, gitu ya, yang standar-standar. Jangan sampai gini, gitu ya, Anda bikin datasheet sendiri, terus Anda kurang-kurangi sendiri, gitu ya. Sama kayak misalnya Anda bikin PFD, terus kemudian Anda kurang-kurangi sendiri, gitu ya. Jadi misalnya legenda pompa, gitu ya, Anda tidak berikan stream energi, gitu. Nah, itu juga tidak sesuai. Jadi oleh karena itu, gunakanlah sebenarnya, gitu ya, satu standar saja, gitu ya, satu template saja, tetapi itu yang komplit, begitu. Nanti kalau misalnya Anda pergi ke perusahaan A, perusahaan B atau perusahaan C, gitu ya, tinggal lokasinya atau penempatannya yang berbeda-beda. Tapi inti kelengkapan informasinya biarnya akan sama, gitu ya. Sebab apa, dari datasheet ini nanti akan bisa Anda simulasikan, ya. Jadi standar untuk kelengkapannya itu sudah ada, ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan terkait dengan datasheet ini? Ya, dari para mahasiswa sudah jelas semuanya. Cukup jelas, Pak. Oke ya, jadi karena di laporan yang ketiga ini intinya itu adalah hanya datasheet, gitu ya. Apa namanya? Jadi kita fokuskan aja untuk pembuatan datasheet dari peralatan yang ada, gitu ya. Jadi silahkan kalau dari sekarang Anda mau mengejar penyelesaian laporan 2, karena saya dengar dari Bapak Ibu dosen juga banyak yang laporan 2-nya itu belum selesai. Nah, Anda sudah tahu sekarang untuk datasheet itu membutuhkan penyelesaian HMB di laporan yang kedua. Gitu ya. Jadi jangan sampai, nah, sistem prosesnya aja belum disepakati, gitu ya. Nah, kalau sistem prosesnya aja atau rangkaian prosesnya aja belum disepakati, ya Anda nanti alatnya juga belum tentu alat itu kan, gitu ya. Jadi oleh karena itu silahkan buru-buru untuk menghubungi Bapak Ibu dosen pembimbing Anda untuk segera menyelesaikan laporan 2. Kecuali kalau misalnya Anda ingin bolak-balik, gitu ya. Jadi ini, oh, laporan 3 itu kan bisa paralel Pak, ya bisa memang, gitu ya. Tetapi nanti kalau laporan 2-nya berubah, ya tentu saja nanti datasheet-nya juga akan menyesuaikan, atau dalam artian nanti juga bisa berubah juga, gitu ya. Oleh karena itu secepatnya diselesaikan terkait dengan laporan yang kedua ini, gitu ya. Betul ya, Bu Aji ya, gitu ya. Iya, Anton. Oke, baik. Ada yang mungkin ingin didiskusikan dalam teman ini, karena saya cuma ingin fokus ke data. Sebenarnya slide tadi itu ada yang berhubungan dengan plot plan, ada yang juga berhubungan dengan PNID, tapi itu nantilah di laporan yang keempat aja. Jadi kita fokus satu-satu dulu. Pak Anton, izin bertanya, Pak. Ya, Terkait penyusunan laporan 3 yang datasheet ini, kira-kira rentang waktunya sampai kapan ya, Pak ya? oh, Bu Haji sampai kapan, Bu Haji? Biasanya standar laporan 3 itu 4 minggu, Pak Anton. Jadi kalau startnya dari tanggal 13, berarti sampai 12 Maret ya. Oke, ya, ya betul. Sekarang Februari ya, terus Maret itu 1, 2, 3, ya sampai 12. Tapi 12 itu cuti bersama, nyepi, gitu ya. Tapi ini kan kita tidak dibutuhkan pertemuan ini ya, pertemuan ini. Tapi kan kalian dengan pembimbing kan, oke.
Jadi oleh karena itu sampai 12 Maret ya. Oke. Oke, baik Pak. Jadi dari 13 Februari sampai 12 Maret kami menyelesaikan laporan 2 terkait heat balance-nya dan laporan 3 terkait datasheet prosesnya ya Pak. Ya, betul, betul, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, jadi ini antar dosen pembimbing di sini kita itu juga komunikasi ya, gitu ya. Makanya bisa saya sampaikan kemarin itu saya dapat informasi dari Pak Tatang gitu ya. Jadi mahasiswanya kemana gitu ini gitu ya. Jadi apa namanya Pak Tatang itu sangat ingin dikunjungi kalian gitu kan ya. Nah, jadi kemarin pun saya lihat banyak juga apa namanya pembicaraan dengan mahasiswa lapangan gitu ya. Jadi sangat rindu sekali Anda datang gitu ya. Termasuk pembimbing yang lain ya, gitu ya. Daripada ke Jatinangor ini cuma kuliah dan ini kan juga sambil bimbingan gitu. Jadi oleh karena itu silahkan kalian apa namanya mencari dosen pembimbing Anda gitu, janjian. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang lain, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Jadi apa namanya nanti bagi yang belum punya buku walas, tapi saya yakin sih sebenarnya, apalagi kalau sudah merujuk kepada apa kakak-kakak Anda yang sebelumnya, gitu kan ya. Itu sebenarnya datasheetnya sudah kalian punya. Nah, sekarang kata tinggal ini yang jadi berat gitu ya. Tinggal mengisi, Pak, gitu ya. Tinggal menghitung. Nah, tinggalnya ini yang biasanya nggak selesai-selesai gitu ya. Apalagi kalau tinggal bimbingan gitu. Nah, itu yang saya harapkan ini sudah dikejar gitu ya. Kita semangat untuk menyelesaikan rancangan pabrik ini gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, rancangan pabrik ini menjadi tolak ukur lah gitu ya dari apa yang Anda sudah lakukan gitu ya berhubungan dengan misalnya pemahaman-pemahaman yang Anda dapatkan di kuliah-kuliah terdahulu kan CAPS design ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda nanti itu bisa menyampaikan laporan ini dan dengan bangga Anda sampaikan kepada misalnya ini ya bos Anda di IPC, oh saya dulu bisa loh merancang ini. Nah, itu kan jadi membanggakan sesuatu yang membanggakan gitu ya. Jadi ini. Oke, baik. Mungkin itu aja motivasi dari saya untuk kalian gitu ya. Kita bisa tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang semuanya. Salam sehat. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Oke, Pak. untuk absen sudah saya buka ya dari tadi di CX silahkan untuk melakukan absensi secara online. Ya, terima kasih. Oke, akan saya tutup untuk pertemuannya ya. Selamat pagi ini juga Bu Aji. Ya, selamat pagi Pak Anton. Pamit.